Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali malam hari ini kita menggali tentang apa saja yang menyebabkan Allah anugerahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Tentu kita harus pandai ya, untuk meraih rahmat itu. Dan pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan doa. Ya, kalau menurut hitungan ini adalah ke-10, berarti kiat menggapai rahmat Allah yang ke-10 adalah memohon rahmat Allah itu sendiri kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudah kumpulkan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 11 ayat yang bisa kita jadikan sebagai doa, di mana kita boleh memilih ya, yang mana saja yang menurut antum sangat cocok dengan kebutuhan antum, dan yang pasti adalah semuanya mengandung permohonan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Kedua, surat Ali Imran ayat 8. Ketiga, surat Al-A'raf ayat 151. Berikutnya juga surat Al-A'raf, masih ayatnya adalah ke-155 dan 156. Surat Hud ayat 47. Surat Al-Kahfi ayat 10. Surat Al-Mu'minun ayat 109. Juga 118. Surat Al-A'raf ayat 23. Surat Al-Isra ayat 24. Nah, berikutnya adalah Al-Mu'minun ayat 109. Jamaah sekalian, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bermohon pada Allah untuk memperoleh rahmatnya. Misal, ini saya tidak akan bacakan semua karena waktu kita terbatas. Kita misalnya ambil surat Ali Imran ayat 8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini adalah doa. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami hidayah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmat.
Kalau surat Al-Baqarah sepertinya sudah pada hafal, ya, yaitu mulai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Warhamna, ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Misalnya adalah ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mengakui bahwa kami telah berbuat zalim, aniaya terhadap diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami, jika Engkau tidak sayangi kami, pastilah kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Misalnya adalah terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-109. Kita boleh gunakan doa Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Rabb kami beriman, maka ampunilah kami, sayangilah kami, Engkaulah yang sebaik-baik pengasih. Hadis, ikhwan sekalian, juga tidak kurang dari 12 hadis yang saya bisa sampaikan. Maksudnya bisa disebutkan angkanya, tidak mungkin disampaikan 12-nya. Adalah antara lain diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari melalui Abdullah bin Amr dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kata beliau bahwa Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasul, tolong ajari kami tentang doa. Dengan doa itu aku panjatkan kepada Allah dalam salatku. Lalu ini berarti doa, ya, harusnya kita hafal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh kami atau aku di sini zalamtu telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan bisa mengampuni dosaku ini kecuali Engkau. Waghfirli maghfiratan min indak, ya Allah, maka ampunilah aku, ampunan berasal darimu. Warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kita dengar tadi, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu padaku, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Tuhan sekalian, misalnya juga ada dalam hadis yang lain. Malah ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasul mengajarkannya kepada setiap orang yang masuk Islam. Jadi kalau ada orang masuk Islam, Rasul ajarkan doa ini. Adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim
melalui Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya, kata beliau, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu an yad'uwa bihaula'il kalimat. Kata Rasul, di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa Rasul apabila ada seorang masuk Islam, maka Rasul ajarkan pada orang itu untuk berdoa di dalam salatnya dengan kalimat ini, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wahdini, dan berilah aku petunjuk, wa'afini, dan bebaskanlah aku dari bala, warzuqni, dan karunialah aku rizki. Satu rahmat, kedua hidayah, ketiga afiyah, keempat rizki. Bayangkan kalau empat ini Allah kabulkan, maka sebetulnya di dunia baik dan insya Allah di akhirat pun baik. Dalam hadis lain ada doa begini, ya. Saya pilih yang hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan juga banyak ditemui hadis ini misalnya di dalam kitab Majma' Az-Zawaid, di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, dan Syekh Albani mencantumkan dalam silsilah hadis sahihnya. Kata beliau, ini berasal dari seorang sahabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Lalu di antara doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu keutamaanmu dan kasih sayangmu. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Tidak ada yang memiliki semua itu kecuali hanya Engkau. Jadi kita memohon keutamaan dari Allah, memohon rahmat juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, bahwa kata beliau, ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui datang kepada Rasul kemudian berkata, alimni kalaman, kata orang Arabi ini, wahai Nabi, ajari aku perkataan, aku luhu, yang akan aku katakan. Qala, lalu Rasul pun mengajarinya beliau begini, katakan olehmu, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Badui ini adalah mengatakan kepada Rasul, kata beliau, fahaula'i li rabbi, wahai Rasul, bacaan yang engkau tadi ajarkan itu adalah aku terhadap Allah. Saya memuji Allah, saya mentauhidkan Allah, saya mengagungkan Allah, dan seterusnya. Pertanyaan adalah famali. Nah, ini walaupun Arab Badui tapi pandai, cerdas, ya. Saya punya kebutuhan wahai Rasul. Kalau saya punya kebutuhan, saya minta pada Allah, apa resepnya wahai Rasul? Kata Rasul, qul, katakan olehmu, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya, 4 yang Rasul ajarkan. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku.
Ya Allah berilah aku petunjuk, ya Allah berilah aku rezeki. Dan empat-empatnya tentu kita butuhkan. Para sekalian, ini juga adalah doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya terdapat dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Al-Imam Ahmad, dan dua-duanya ini adalah lafadznya ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian diriwayatkan juga ada Al-Imam Ibnu Hibban, dan di antara para ulama yang menukil hadis ini adalah Al-Imam Al-Munziri di dalam At-Targhib wa Tarhib, juga Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini. Kata beliau begini, ya, bahwa dikatakan hadisnya panjang melalui Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Lalu kemudian saya langsung kepada doa yang dimaksud supaya waktu kita. Rasul mengajarkan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul makrub, doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang punya kebutuhan mendesak. Ya, kalau antum sedang punya kebutuhan mendesak, sedang punya kesulitan, maka ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma rahmataka arju, wahai Allah, sungguh aku sangat berharap kasih sayangmu ya Allah, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka dari itu ya Allah jangan palingkan pada aku sekejap pun, ya, maksudnya supaya dia selalu tetap istiqomah kepada Allah, dan ini adalah tentu bagian daripada wujud mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, wa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah perkaraku seluruhnya. Jadi karena kita mungkin sedang galau, sedang kusut, ya, masalah, sedang problem banyak, maka permohonan kita pada ya Allah perbaikilah urusan hidupku seluruhnya. Bayangkan, jadi nggak tanggung-tanggung, ya. La ilaha illa anta, ya. Jadi itu bacaannya. Kemudian mungkin kita sudahi. Antara lain adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, mirip dengan yang sebelumnya, ya, ada beberapa kemiripan. Dan berikutnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami, dan ini adalah yang menghasankannya adalah Dewan Al-Waqfi Al-Sunni, ya, di Irak. Kata beliau begini, dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu li Mu'ad, kepada Mu'ad, ala u'allimuka du'aan, dan seterusnya. Lalu diantara doanya adalah begini, Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Ini persis yang ada dalam surat Ali Imran. Lalu bedanya di sini, Rahmanud dunya wal akhirah, tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha', irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Nah, permohonannya adalah begini, wahai yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Engkau berikan segala yang tadi disebutkan di awal itu pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga halangi dari orang yang Engkau kehendaki. Lalu permohonannya adalah, ya Allah, kasihanilah aku rahmat, kasih sayang yang mencukupkan aku dari kasih sayang selainnya.
ya. Jadi teman sekalian, ini adalah di antara redaksi-redaksi doa yang mungkin kita panjatkan pada Allah. Kalau kita butuh rahmat Allah, maka tidak usah kita mencari redaksi-redaksi selain daripada ini. Ada hadis-hadis Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin rahmat Allah dan bahkan yang lainnya tadi, cukuplah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redaksinya. Dan ini adalah bagi yang butuh, nanti boleh saya share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya, dan kalau Allah kabulkan, maka sungguh semua kita akan menjadi orang-orang yang tentu memperoleh rahmatnya di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.